Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, menarik untuk kita renungkan percakapan antara Yesus dan Petrus dalam adegan pembasuhan kaki. Petrus merasa tidak layak dan tidak pantas bahwa Yesus, gurunya itu, membasuh kakinya. Dan Yesus menegaskan bahwa kalau ia tidak membasuh kakinya, ia tidak mendapat bagian dalam Aku. Jika Aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam Aku. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian yang terkasih, peristiwa pembasuhan kaki dicatat oleh Yohanes bukan ketika orang datang pertama ke rumah untuk menghadiri perjamuan, tamu yang datang ke rumah seseorang untuk mengikuti perjamuan, kakinya dibasuh. Tetapi Yesus membasuh kaki murid-muridnya di dalam perjamuan itu. Dengan ini saudara-saudari menggambarkan kepada kita betapa perjamuan yang dilakukan oleh Yesus itu sungguh menjadi perjamuan yang menyelamatkan. Kalau kita dengar dengan baik kisah dari bacaan pertama, sangat jelas disampaikan di sana bahwa perjamuan yang diminta dilakukan oleh bangsa Israel adalah sebuah perjamuan keselamatan. Perjamuan saat Tuhan lewat untuk membawa penyelamatan bagi umat-Nya. Dan saudara-saudari, penyelamatan itu hanya bisa dialami kalau orang-orang Israel sungguh merasakan bahwa benar Tuhan yang hadir lewat melalui perjamuan itu untuk menyelamatkan. Dengan ini saudara-saudari terkasih, merayakan Kamis Putih sebagai pengenangan akan perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya, membawa kita kepada pengharapan bahwa setiap kali kita mengenangkan perjamuan itu, sama seperti yang kita dengarkan tadi dalam bacaan kedua, saat itulah kita mengambil bagian di dalam pengorbanan Kristus yang membawa keselamatan. Pengorbanan yang membawa kita kepada kehidupan abadi. Pengorbanan yang membawa kita kepada jaminan akan keselamatan. Maka benarlah saudara-saudari, kalau perjamuan itu sungguh sebuah perjamuan keselamatan, betapa pembasuhan kaki itu menjadi simbol yang paling nyata dan kelihatan bagaimana Tuhan membawa kita kepada penyelamatan. Dengan membasuh kaki dalam perjamuan itu, Yesus membawa kita kepada penyucian yang sempurna. Yesus membersihkan kita kembali supaya melalui perjamuan itu benar-benar kita pantas untuk mengalami keselamatan. Maka kalau Yesus membasuh kaki kita, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Ia membuat kita kembali menjadi ciptaan yang baru. Kita dibersihkan dari noda dosa kita, supaya kita pantas mengambil bagian di dalam perjamuan keselamatan. Maka kepada kita, ibu bapa, saudara-saudari, mari kita merenungkan betapa penting dan perlu
kita mengambil bagian di dalam perjamuan Ekaristi. Karena itulah perjamuan yang diwariskan oleh Yesus kepada kita. Itulah perjamuan yang membuat kita disucikan dan dikuduskan dan boleh mengambil bagian di dalam perjamuan keselamatan. Karena itu, pada perayaan Kamis Putih ini, baiklah kita melihat dan berusaha untuk membuat diri kita jangan terhalang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Ekaristi. Minta maaf, kalau kita komuni pertama, kita dengan sukacita dan gembira mempersiapkan diri. Kita melalui pembinaan sebelum komuni pertama, kita juga menerima sakramen tobat sebelum komuni pertama. Tetapi setelah kita komuni pertama, apakah kita masih mengingat bahwa komuni kedua, komuni ketiga, komuni seterusnya sama dengan komuni pertama? Dan kalau kita anggap itu sama, bukankah komuni pertama kita persiapkan dengan sungguh-sungguh? Ada pembinaan lebih dahulu, ada sakramen tobat yang mendahului. Dan bukankah ketika kita sudah menerima komuni pertama, banyak orang yang kemudian membiarkan dirinya terhalang untuk ambil bagian dalam komuni selanjutnya? Apakah karena hidup dalam perkawinan yang tidak sah, hidup dalam perkawinan yang tidak beres, ataupun juga hidup dalam dosa yang besar, dosa yang berat? Saudara-saudari sekalian, kita merayakan Kamis Putih untuk mengalami perjamuan keselamatan yang membuat kita sampai kepada perjamuan abadi. Maka mari kita melihat sejauh mana kita sungguh-sungguh menempatkan Ekaristi, perayaan Ekaristi sebagai sumber yang menghantar kita untuk selalu mengambil bagian di dalam Kristus. Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Mari saudara-saudari sekalian, selain kita meneladani apa yang diperbuat oleh Yesus soal kerelaan untuk berkorban, kerelaan untuk saling melayani, kerelaan untuk mengampuni dan menebus dosa-dosa kita, kita juga belajar untuk mempersiapkan diri kita setiap kali kita ingin mengambil bagian di dalam perayaan Ekaristi. Semoga demikian.